karakteristik dari populasi. Karakteristik populasi itu apa? Salah satunya adalah nilai rata-ratanya atau mu paling banyak terjadi. Terus apalagi tentang simpangannya, seberapa besar menyimpang dari nilai rata-ratanya. Ya, jadi kita ingin menduga rata-rata populasi dan seberapa besar nilai kesalahan dari rata-rata populasi tadi. Nah, kelebihan dari rancangan acak berlapis atau stratified random sampling apa? Satu, lebih teliti. Kedua, kita bisa menggambarkan atau membuat karakteristik, melihat karakteristik dari lapisan-lapisan tertentu. Ya, kita bisa mendapatkan informasi lebih detail pada lapisan-lapisan tertentu. Jadi, misalkan kita punya populasi berukuran N besar, populasi berukuran N besar. Ya, misalnya. Kemudian dari populasi itu kita bisa membagi beberapa lapisan. Misalkan ada sebanyak L lapisan. Jadi populasi tadi terbagi dari N1, N2 sampai NL. N1 besar adalah anggota populasi dari lapisan 1, N2 besar adalah anggota populasi dari lapisan 2 dan seterusnya. Nah, dengan sendirinya random kita adalah pada masing-masing lapisan. Ukuran sampelnya juga masing-masing lapisan. Tadi ada N1 kecil, N1 2, N2 kecil, N3 kecil, dan seterusnya. Jadi masing-masing anggota lapisan, masing-masing lapisan punya ukuran contoh tersendiri. Dengan sendirinya nanti juga ada rata-rata pada masing-masing lapisan. Rata-rata lapisan 1, lapisan 2, dan seterusnya. Ya. Kemudian ada juga apa? Ada ragam lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3. Kalau lapisan 1 rata-rata kita jumlahkan, kita bagi banyaknya lapisan, kita dapatkan Y rata-rata lapisan. Jadi Y rata-rata dari seluruh lapisan. Nah, kalau ragam 1, ragam 2, ragam 3, dan seterusnya, masing-masing lapisan kita rata-rata, kita nanti juga akan dapatkan S kuadrat Y rata-rata lapisan. Ya. Jadi, nah, setelah kita dapat Y rata-rata apa? Kita bisa menduga mu. Jadi mu pakai topi. Mu pakai topi adalah sama dengan Y rata-rata strata. Ya. Kemudian setelah tadi adalah apa? Setelah mu kita dapatkan ragam. Lanjut. Jadi kita dapatkan ragam, kita dapatkan S. S adalah simpangan baku. Nah, simpangan baku kali T alfa per 2 kita sebut batas Galat. Saya ingin bertanya pada siapa ini? Pada 20, Aliyah Rahma Pratiwi. Coba apa yang Anda ketahui tentang batas Galat? Aliyah Rahma Pratiwi. Ya, Pak. Ya. Apa Menurut saya batas Galat itu batas di mana batas maksimum dan minimum kesalahan yang ada pada penelitian. Oke, jadi batas Galat ada batas kesalahan tertinggi. Batas kesalahan tertinggi. Ya. Batas kesalahan tertinggi. Jadi kalau kita punya angka mu pakai topi, ya, kemudian plus minus batas Galat, jadi batas kesalahan di antara rata-rata adalah sebesar batas Galat tadi. Ya, oke. Sekarang berikutnya, Mas. Nah,
Di samping rata-rata kita bisa mengetahui juga total dari pengamatan. Nah, total itu diduga dengan pakai topi strata, yang besarnya adalah N kali Y rata-rata strata, atau sigma dari 1 sampai L N besar H kali Y rata-rata H. Jadi anggota populasi H kali masing-masing rata-rata lapisan. Ragamnya juga bisa kita hitung, kemudian batas skalanya juga kita hitung. Nah, total ya mempunyai kisaran juga sama, total pakai topi plus minus T alfa per 2 kali Y kali S pakai topi strata. Nah, jadi ini contoh penerapannya ya, jadi perusahaan periklanan ingin mengetahui rata-rata waktu yang dihabiskan oleh keluarga untuk nonton TV. Ya, perusahaan periklanan ingin mengetahui waktu rata-rata yang dihabiskan oleh keluarga untuk nonton TV. Coba saya bertanya juga, tujuan sebenarnya apa dari perusahaan periklanan ini, Mbak? Siapa Mbak lagi atau siapa tadi? Tadi namanya siapa tadi? Yang Alia ini tadi ya? Iya. Mas Ahmad Fikri. Apa sebetulnya tujuan perusahaan iklan ini ingin mengetahui waktu rata-rata yang dihabiskan keluarga untuk nonton TV? Mas Fikri. Mas Fikri. Ya. Ada Mas Fikri? Ada, Pak. Ya. Apa tujuan dari perusahaan itu sebetulnya? Apa tujuannya? Halo, Mas Fikri. Ada? Coba. Bawahnya. Ini. Bawahnya adalah Mbak Rahayu Kartika Dewi. Ayo. Mbak Rahayu Kartika Dewi, apa sebetulnya tujuan dari perusahaan periklanan ini? Untuk mengetahui. Ada Mbak Rahayu? Iya, suara saya bisa terdengar, Pak. Ya, halo. Ya, agak keras, Mbak. Iya, jadi tujuannya untuk mengetahui sebagian besar keluarga itu menonton TV itu berapa lama gitu. Lah ya, tujuannya apa untuk mengetahui keluarga nonton TV? Tujuan sebenarnya apa? Untuk apa? Untuk menentukan strategi periklanannya itu seperti apa. Lah ya, ini adalah dia ingin mengetahui rata-rata waktu yang dihabiskan, tapi sebenarnya tujuannya untuk apa? Perusahaan periklanan mau mengetahui rata-rata waktu dihabiskan oleh keluarga untuk nonton TV. Ayo. Untuk menentukan berapa lama iklan yang ingin dipasang di TV itu. Ya, jadi anggap aja tulis 85. Jadi tujuan. Ya, Prof. Ya, silakan. Siapa, Mas? Muhammad Syarif. Ya, siapa namanya? Muhammad Syarif. Coba. Muhammad Syarif, Prof. Hah? Mas Arif, silakan Mas Arif. Tujuannya apa, Mas Arif? Untuk mengetahui efektivitasnya dari pemasangan iklan tersebut, Prof. Bagus, ya tak kasih 100 Mas Arif. Ya. Terima kasih, Prof. Nah, jadi tujuannya adalah untuk mengetahui efisiensi pemasangan iklan di TV. Makin lama orang nonton TV, jadi nanti kalau dia masang iklan makin efektif. Ya, jadi tujuan utamanya adalah itu. Dengan cara apa? Dengan mengetahui berapa lama dia nonton TV. Ya, oke, sekarang lanjut, Mas. Nah, ada 3 lapisan. Lapisan industri, elit, pinggiran. Lapisan industri itu adalah mereka para pekerja pabrik
dan anggota keluarganya dan anak sekolah. Lapisan elit itu adalah pejabat-pejabat dari industri tadi. Lapisan pinggiran adalah orang-orang yang buruh-buruhnya. Itu. Anggota populasi untuk lapisan industri 155, lapisan elit 62, dan lapisan buruh-buruh 43. Total populasi ada 310. Kemudian diambil sampel N1 20, N2 8, N3 12. Hasil survei tersaji seperti tabel di bawah. Nah, nanti saya akan tanya juga, Mas. Coba cermati ya, cermatin karakteristik dari masing-masing lapisan, nanti cermatin. Ya, lapisan 1 ada 20, lapisan 2 ada 8, lapisan 3 ada 12. Nah, coba kita terus baca. Kemudian setelah itu dilakukan perhitungan. Pada lapisan 1, Y rata-rata ada 33,9 jam dengan ragam 35,358 jam. Lapisan 2 rata-rata nonton TV-nya 25 jam dengan ragam 232,411 jam. Lapisan 3 rata-rata menontonnya 19 jam, ragamnya 87. Dari sini bisa dihitung ya, Y rata-rata strata yaitu 27 jam, ragam dari Y rata-rata strata adalah 1,97 dan simpangan bakunya 1,404. Nah, batas galatnya adalah 3,80 jam. Ini saya tanya lagi nih, gampang pertanyaannya. Apa arti 3,80 jam? Ayo, tadi baru dijawab oleh mbaknya. Ayo, siapa lagi ini? Ini paling gampang nih pertanyaannya. Ayo. Yang berikutnya adalah M. Samudra Putra Ferdianto. Ayo, apa artinya 3,80 jam? Ayo, Mas. Ada? Ada Mas siapa tadi? Mas Samudro. Ada, Mas? Halo, Mas Samudro. Tidak ada. Sekarang Adinda Sekarayu. Iya, Prof. Ya. Apa? Sesuai dari penjelasan yang sebelumnya, arti dari batas galat 3,803 adalah Apa? Kelas. kesalahan maksimalnya sebesar 3,803. Betul tidak? Batas kesalahan maksimal dari penarikan contoh tadi adalah 3,80 jam. Jadi nanti kalau punya kesalahan adalah besarnya paling besar adalah 3,80 jam. Kan itu. Nah, sekarang arti dari ini pada penarikan sampel dengan ketelitian 99%. Arti dari selang kepercayaan, ya, selang kepercayaan itu artinya apa, Mbak? Mas Muhammad Bobi Prima Insani, apa artinya, Mas? Apa artinya selang kepercayaan MIU? Dalam konteks ini ya, dalam konteks ini. Ada Mas Bobi? Ada, Pak. Ya, silakan. Apa, Mas? Kisaran target melihat TV sebesar 27 dikurangi 3,8 sampai 27 ditambah 3,8 itu, Prof. Pelan-pelan, supaya saya dengar pelan-pelan. Ya, apa? Kisaran daerah melihat TV sebanyak 27,675 dikurangi 3,803 sampai 27,675 ditambah 3,803. Terus? Apa?
Belum lengkap. Ayo, belum lengkap apa? Ya. Jadi kisaran dugaan orang-orang yang di daerah penelitian ini menonton TV itu adalah sekitar dari mulai 23,87 jam sampai 31,47 jam. Ya, jadi sekali lagi bahwa tugas seorang statistikawan adalah mengumpulkan data yang baik, menganalisis dengan tepat, dan ketiga adalah menginterpretasi. Dari temuan ini minimal itu ada 3. Apa yang kita sebutkan ada 3? Coba Mas. Yang 3 itu apa coba? Saya minta 3. Ada Sonia Melinita Alfreda. Coba. Sonia ada 3. Minimal dari informasi ini apa? Minimal ada 3. Tadi sudah disebutkan, ayo 3 sekarang sebut apa? Jadi pada waktu menulis kesimpulan hasil itu Anda harus sebutkan minimal 3. Ada apa? Pertama. Ayo, Mbak Sonya ya, Mbak Sonya. Mbak Sonya. Iya, Prof. Ya, apa? 3-3-nya sebut baru saja. Saya sudah bilang tadi baru saja apa? Coba. Untuk mengetahui efektivitas dari periklanan. Sudah ada 3 kesimpulan apa di sini coba? 1, 2, 1 apa, 2 apa, 3 apa? Ada 3 dari gambar terakhir ini, dari informasi terakhir ada 3 coba apa? Ayo. Untuk mengetahui golongan mana yang Kesimpulannya apa? Yuk. Pertama adalah apa di situ? Tersaji apa di situ? Di situ tersaji apa? Ayo. Banyaknya waktu yang digunakan untuk menonton TV rata-rata adalah 27,7 jam. Ya, kan itu. Kesalahan yang terbesar adalah 3,80 jam. Ketiga adalah kisaran untuk menonton TV adalah 20 terus lagi adalah di antara 23,8 jam dan 31,5 jam. Itu yang Anda harus kemukakan pada orang yang meminta Anda melakukan analisis itu. Ya, nilai rata-ratanya, batas kesalahannya, kisarannya minimal. Nanti Anda bisa mendapatkan lagi apa lagi kan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Seperti yang kita diskusikan sebelumnya, bahwa kelebihan dari analisis ya penarikan contoh acak penggunaan penarikan contoh acak berlapis adalah kita bisa mengetahui karakteristik lapisan tertentu. Ya. Nah, kita ingin melihat lapisan tertentu itu lapisan apa di sini? Lapisan 2, yaitu lapisan yang dihuni oleh kaum elit. Ya, kaum elit. Tadi kan tujuannya ingin membuat iklan di TV. Karakteristik kaum elitnya itu bagaimana coba? Ya. Anda lihat ini, ya, saya kasih waktu sebentar, ya, pertanyaan saya nanti, ya, coba agak besarkan gitu. Nah, agak katakan, udah. Ini adalah uraian atau statistik yang dihitung. Ya. Komentar apa yang Anda bisa berikan pada tayangan ini? Izin menjawab, Prof. Oke, sebentar.
Atau siapa yang jawab? Siapa yang jawab satu tadi siapa? Ika, Prof. Siapa namanya? Ika. Ika. Ya coba silakan Mbak Ika. Apa? Banyak. Yang pertama itu banyaknya waktu rata-rata daerah elit menonton iklan itu sebesar 25,125 jam. Terus yang kedua, kesalahan terbesarnya itu 17,6 jam dan kisaran menonton TV-nya itu antara 7,5 jam sampai 42 jam. Yang paling Anda bisa melihat lagi bukan hanya seperti itu. Nanti tak kasih nilai tambah 90. Ayo coba apa? Dari tadi Anda sudah tahu. Dari rata-rata lapisan 2 menonton TV adalah 25 jam,12. Ya 25,12 jam. Atas jalannya 17,6. Kisarannya mulai dari 7 sampai 42 jam. Apa yang Anda kasih komentar? Kesalahan terbesar dari elit ini lebih besar daripada yang industri tadi, Prof. Jadi di sini selangnya itu lebar sekali. Lebar sekali artinya apa? Artinya ketelitian pada lapisan ini masih lebih rendah dibandingkan lapisan-lapisan yang lain. Ya, mulai 7 jam sampai 42 jam. Ya, selangnya terlalu besar. Jadi pendugaannya sangat kurang teliti ya. Nah, kasih 9 dulu. Nah, sekarang yang lain lagi. Masih ada pertanyaan di sini. Kepada Sandi Asraf, Mas Sandi Asraf. Kepada Mas Sandi Asraf, apa yang Anda lakukan dengan Anda mendapatkan hasil seperti ini? Supaya hasilnya itu lebih bagus, apa yang harus Anda lakukan? Ada Mas Andi Asraf? Halo, Sandi. ada. Ya, silakan Mas. Apa yang Anda lakukan dengan melihat ketelitiannya sangat rendah? Ya, hasilnya meningkatkan ketelitian. Caranya bagaimana? Ayo, caranya bagaimana? Izin menjawab, Prof. Apa? Izin menjawab. Tentu jawab. Siapa ini? Saya Bobi, Prof. Muhammad Bobi. Bobi. Sebentar, Mas Bobi. Apa Mas Bobi? Apa? Memperbesar ukuran sampelnya. Memperbesar ukuran sampel. Benar, sudah kasih 85. Memperbesar ukuran sampel, ya. Terus kemudian yang lebih jeli lagi, ya, ini nilainya 90. Apa yang Anda lakukan selain menambah ukuran sampel tadi? Ini lebih jeli lagi, lebih bagus lagi. Jawaban lebih bagus lagi. Apa? Ayo, kita lihat lagi, balik lagi Mas, halaman sebelumnya. Data. Nah, sudah. Ini adalah karakteristik lapisan 1, 2, dan 3. Sudah. Apa yang Anda lakukan? Loh, lagi sebelumnya. Nah, sudah ini sudah. Ini adalah tadi lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3. Apa yang Anda lakukan sehingga nanti Anda dapatkan nilai S kuadrat Y, ya, untuk lapisan 2 itu bisa mengecil. Di samping N-nya tadi, ya, bisa juga N-nya diambil semua 62, tapi tetap aja nggak akan kecil. Hari izin menjawab, Prof. Saya sebentar. Kembali lagi, Mas. Kembali lagi. Tadi udah data yang tadi ya. Nah itu loh, itu udah. Loh, tadi. Nah itu. Nah, siapa Mas yang jawab?
Hari, Prof. Sarip. Hari. Hari, silakan apa Mas? Melakukan purposive sampling, Prof. Melakukan purposive sampling. Proporsi sampling. Kalau Bukan, Prof. Purposive. proporsinya lain, nanti pertanyaannya lain. Ini kan kita masih cerita tentang berapa lama dia nonton TV gitu. Jadi data itu apa yang Anda lihat? Ayo Mas Hari. Izin menjawab, Prof. Apa? Lakukan estimasi Estimasi yang mana? pada nilai pencilan. Di situ ada nilai 4 jam, Prof. Oke, jadi ini Mas apa nih? Muhammad Syarif. Sarip. Iya. Oke, Mas Sarip, betul ya. Jadi kita melihatnya adalah nilai. Jadi dari kita lihatlah nilai dari 8 nilai itu ada 27, ada 4, ada 49, ada 10, ada 15, ada 41, ada 25, ada 30. Jadi seperti yang saya selalu katakan, sebelum Anda melakukan analisis ya, pakai kalkulator atau apa saja, kita harus melihat angka. Angka itu bisa dirata-rata kalau angka itu minimal itu mirip. Kalau ada 4, ada 49, ada 10, kan rasanya 4 itu bukan angka yang sebenarnya. Meskipun itu didapatkan benar. Ya. Jadi 4 jam kita bisa juga melakukan untuk kunjungan lagi, melakukan kunjungan lagi, bertanya lagi, kenapa ini? Ya, kita bisa tanya kenapa kok hanya 4 jam nonton TV. Mungkin itu kan rumah tangga. Mungkin rumah tangga itu hanya dihuni oleh bapaknya saja. Pada waktu Jumat, Sabtu, Minggu dia pulang ke rumahnya, misalkan di Malang. Dengan sendirinya dia tidak pernah nonton TV. Nah, kalau seperti itu, apakah itu bisa layak dimasukkan di dalam kategori sambal itu tadi? Jadi dengan kata lain bisa dihilangkan. Ya, jadi bisa dihilangkan. Atau dengan kata-kata bahwa nilai 4 ini sebenarnya adalah karena dari rumah tangga yang punya perilaku seperti ini. Sehingga kalau begitu nanti tidak membuat perusahaan periklanan tadi mengambil kesimpulan yang salah. Karena nilai 4 tadi akan memperkecil. Padahal sebenarnya itu adalah cukup besar. Ya, 10 masih lumayan. Ya, jadi bisa diestimasi dengan nilai dari menggunakan menggunakan untuk mengestimasi data-data yang mencil. Bisa dihilangkan, diganti. Ya, jadi sekali lagi untuk mendapatkan sesuatu yang benar dan baik, kita lihat dulu datanya. Baru kita melakukan suatu analisis. Melihat hasil analisis yang sangat gede sekali ragamnya, kita harus kembali juga. Coba bayangin ragamnya adalah berapa tadi? Coba lanjutkan. Nah, coba ya, ragamnya 232 jam, padahal yang 1 35 jam, yang 3 87 jam. Kesalahannya juga paling tinggi. Ya, ini kita pengalaman kita untuk melihat data. Lanjut Mas sudah. Sekarang kita menduga total populasi. Lanjut. Nah, total populasi berarti berapa lama waktu yang digunakan dalam seluruh rumah tangga. Ya, seluruh rumah tangga. Jadi kalau N tadi ada 310, kita bisa menghitung Y rata-ratanya 27 jam. Jadi total yang digunakan untuk menonton TV dari seluruh rumah tangga dari semua populasi yang ada di daerah tersebut adalah sekitar 8.579 jam. Dengan ragamnya 18931. Kok banyak titiknya, Mas? Itu 4 digit, mestinya 4 digit itu. 1893.17 mestinya. Ya, ragamnya terlalu tinggi. Sehingga dapat
kesalahannya adalah 435 dan batas galatnya adalah 880. Jadi paling besar kesalahan pendugaan totalnya adalah 880 jam, ya, dengan kisaran dugaan ya itu adalah 7.699 sampai 9.459 jam dari total pengamatan kita. Nah, jadi lanjut, Mas. Kemudian kita melihat sekarang pendugaan lanjut. Nah, proporsi. Ya, proporsi itu berapa persen? Ya, jadi kita juga punya, tadi tetap saja kita punya data N1, N2 sampai NL adalah anggota populasi dari masing-masing lapisan. N1 kecil, N2 kecil dan seterusnya adalah banyaknya sampel dalam lapisan. Kemudian P1, P2 adalah proporsi dalam lapisan. Nah, proporsi rata-rata juga bisa dihitung dengan ragam strata juga bisa dihitung. Nah, contohnya sekarang pendugaan total langsung contoh aja dulu. Nah, contohnya adalah ini. Nah, jadi ini adalah perusahaan. Ya, perusahaan apa? Perusahaan tentang bukan perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi ya ingin mengetahui berapa persen perusahaan itu mengikut sertakan anggotanya. Ya, di sini dibuat lapisan perusahaan kecil, perusahaan sedang dan perusahaan besar. Ada 150 perusahaan kecil, 550 perusahaan besar dan 200 perusahaan sedang dan 200 perusahaan besar. Yang mengikuti aspek dari perusahaan kecil ada 12, dari 15 tadi ada 12, kemudian yang sedang dari 55 ikut 33, dari 20 ikut 13 dari perusahaan besar. Sehingga kalau proporsinya 80%, 60%, 65%. Berapa perhitungan? Proporsi rata-ratanya adalah 64%. Jadi perusahaan kecil, sedang, besar mengikut sertakan anggotanya, ikut serta Aztec adalah 64%. Ragamnya, lanjut Pak. Ragamnya sekitar 0023 atau kesalahannya ada 0,05. Batas galatnya adalah berapa? 0,1. 199 kali 0,05 jadi 0,1. Sehingga kisarannya rentang dari proporsinya adalah 54% sampai 74% untuk 3 perusahaan tadi. Nah, seperti juga yang tadi, kita ingin mengetahui karakteristik dari perusahaan tertentu. Paling gede perusahaan ketiga, lanjut. Ya, perusahaan besar mengikut sertakan berapa kira-kira, berapa persen? Ya, proporsinya tadi 0,65, S kuadratnya ada 0,01, salah bakunya ada 0,1, batas galatnya ada 0,21. Sehingga proporsinya perusahaan besar adalah 44 sampai 86%. Ya, jadi informasi pertama adalah berapa rata-ratanya, berapa kesalahan paling besar, dan berapa rentangnya. Nah, kita pelajari jangan hanya rata-ratanya saja, rentangnya. Rentangnya 44% sampai 86%, cukup lebar. Ya, apakah kurang E-nya atau kita lihat angkanya lagi, balik lagi kan itu. Ya. Sekarang kita lihat lanjut, Mas. Total perusahaan yang mengikuti. Jadi kalau tadi proporsinya ini totalnya. Ya, total perusahaan yang mengikuti ya ada 576 dengan ragam 43 dengan batas galat 86. Ya, 86.
Nah, kemudian rentangnya 490 sampai 662 dengan tingkat ketelitian 90.